suaranya Raka udah makin gemetar aja. Terima kasih. Oke, ya, makasih ya. Sukses ya. Terima kasih Pak. Pak Ganjar silakan gantian saya mewawancari Pak Ganjar. Boleh berikan tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat Pak Ganjar Pranowo. Pas banget ya. Oke, Pak teman-teman, Pak Anies tadi udah selesai jadi pembicara. Sekarang giliran Pak Ganjar. Ini beliau Pak Ganjar lagi berbicara di depan. Cuman untuk kursinya kita lihat dari belakang udah banyak yang kosong, ditinggal pergi oleh anak muda. Oke, kita ikuti anak-anak muda ini pada kemana. Nah, beliau anak-anak muda ini pada mengikuti Pak Anies Baswedan. Mereka mengikuti Pak Anies Baswedan untuk berfoto-foto. Pak Ganjar lagi bicara di dalam, anak-anak muda keluar nguber-nguber Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik, videonya kita sudah lihat ya. Jadi Anies dan Ganjar beradu cerdas di hari atau di acara yang diadakan oleh anak-anak muda ya, milenial, di acara Hari Menjadi Manusia. Apa yang dibahas? Tapi terlihat ya, Anies mendapatkan kesempatan pertama berbicara, sempat diganggu oleh Ganjar karena ketika Anies belum menyelesaikan sesinya, hampir terakhir Ganjar tiba-tiba muncul, dan itu sudah tentu menarik perhatian orang lain ya. Setidaknya siapapun yang muncul ya, asal dia tokoh publik, pasti kan mengganggu penyampaian materi yang sudah mau berakhir tersebut. Tapi ketika Anies berlalu dan Ganjar memulai presentasinya ya, Hari Menjadi Manusia, giliran Anies yang dalam tanda kutip mengganggu Ganjar karena ternyata para penonton, para pengunjung, para peserta itu malah mengikuti Anies Baswedan yang menyebabkan kursi-kursi akhirnya pada kosong. Nah, apa yang ingin saya komentari sobat era sekalian? Kita lihat ya, yang hadir di sana pastilah milenial yang berpengetahuan. Sudah pada paham ya, kalau menengah perkotaan, berpendidikan, milenial, ya pilihnya tentu pilih yang punya pengetahuan yang seimbang. Atau paling tidak bisa memenuhi dahaga intelektual kaum muda. Dan Anies Baswedan lah orangnya. Jadi ini satu keunggulan Anies dibandingkan Ganjar yang tentu tidak bisa dimungkiri. Tapi bukan berarti saya mengatakan Anies pasti menang. Tapi kalau kita melihat bahwa orang pintar itu harus memimpin Indonesia, maka Anies lah orangnya. Tapi kalau sekedar misalnya populer ya, bisa main TikTok ya, kemudian bisa ya katakanlah masuk ke masyarakat kelas bawah karena dianggap merakyat dan lain sebagainya, maka ya mungkin Ganjar jauh lebih berpeluang karena persepsinya adalah Ganjar didukung oleh katakanlah pemilih-pemilih non perkotaan dengan pendidikan yang agak di bawah. Jadi bukan berarti kemudian Ganjar lebih dicintai orang miskin atau orang terbelakang. Permasalahannya sobat era sekalian, kita ini tidak memiliki yang namanya kecerdasan di dalam memilih. Jadi masih tipis yang namanya smart voter, memilih dengan alasan yang sangat akuntabel itu masih sedikit. Jadi biasanya memilih dengan alasan emosional, dan yang paling gampang adalah seperti identifikasi yang pernah dikatakan Jokowi adalah kita ya. Jadi menunjukkan bahwa sederhana, kemudian merakyat dan lain sebagainya.
yang ternyata tidak bisa juga menyelesaikan persoalan bangsa ya. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa karena hanya karena Anda dipersepsi merakyat atau pura-pura merakyat ya. Anda bisa menyelesaikan persoalan bangsa karena kalau Anda memiliki kapasitas. Nah, kapasitas itulah yang kadang-kadang luput dalam penilaian banyak pemilih di Indonesia, dan mudah-mudahan 2024 tidak ya. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang punya kapasitas, bukan sekedar elektabilitas saja, bukan sekedar terkenal saja. Terkenal tapi setelah itu bodoh, nggak bisa apa-apa ya, berat juga ya. Oke, coba lihat nih, Ganjar Anies saling berbisik di acara Hari Menjadi Manusia. Apa yang dibahas, apa yang ditawarkan? Coba kita baca ini ya. Inilah.com. Kendari ya. Momen keakraban. Nah, terlihat ya bedanya. Kalau Anies gundul setelah naik haji, kalau Ganjar nggak mau gundul dia. Kita lihat ya. Kalau Anies mau gundul, Ganjar nggak mau gundul ya. Itu artinya apa? Ya, dalam perspektif religi, Ganjar nggak paham tuh kalau menjadi haji gundul itu justru sunnah. Itu yang disarankan Rasulullah ya. Jadi barangkali dia masih berpikir soal bagus dan jelek ya. Momen keakraban dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, mencuat dari acara Hari Menjadi Manusia di Kuncit ya, Kuningan City, Jakarta Selatan. Tak hanya berbincang, Ganjar dan Anies pun sempat terlihat saling berbisik yang menuai keingintahuan peserta acara dan awak media yang hadir di lokasi. Ganjar sendiri mengklaim aksinya berbicara sambil berbisik dan Anies tak membahas soal politik. Namun kata dia hanya mengingatkan untuk saling menjaga kesehatan. Kita sama-sama harus jaga kesehatan, itu saja kata Ganjar saat ditemui awak media. Ganjar menegaskan dirinya tidak membicarakan politik dengan Anies sebab Ganjar menyebut dirinya dan Anies diundang dalam acara yang berfokus pada kesehatan mental, bukan diskusi politik. Ya, kesehatan mental, kalau mereka bukan capres atau calon presiden ya nggak mungkin lah diundang. Kita harus paham itu. Kecuali kalian buka acara obrolan politik, tadi obrolannya mental health gitu ya ungkapnya. Sebelumnya Ganjar dan Anies sempat berfoto bersama di hadapan awak media dalam acara Hari Menjadi Manusia di Kuningan City, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Anies menyebut Ganjar bukan sosok asing. Kami teman lama, ya dari zaman kuliah, kata Anies. Ya saya yang paham betul ya, Anies dan Ganjar tidak dalam satu frekuensi pertemanannya ya. Kalau Anies itu di Senat Mahasiswa UGM serta HMI ya. Kalau Ganjar di pencinta alam, terutama naik gunung. Jadi berbeda frekuensi sesungguhnya. Tetapi mereka memang berasal dari universitas yang sama, Gajah Mada University, termasuk saya ya. Kemudian, oleh karena itu Anies mengakui keduanya tetap bersahabat kendati sudah mulai berkontestasi menuju pemilihan presiden Pilpres 2024. Saya sering sampaikan yang namanya lawan debat itu teman berpikir. Lawan voli itu teman olahraga, lawan dalam kompetisi politik pemilu itu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja ini sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, ujar Anies memaparkan. Ya benar ya, asal tidak main curang. Kalau main curang ya itu sama aja tidak mendidik namanya. Kita menghormati lawan bertanding kita atau teman berkompetisi kita sepanjang itu dilakukan dengan cara jujur dan adil. Tapi kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola ada kecurangan, ya tentu pihak lawan tidak akan pernah terima kalau dia kalah. Jadi menang dan kalah itu harus dengan jujur dan adil. Nah, untuk jujur dan adil itu syaratnya banyak. Tidak hanya tergantung atau bergantung pada peserta pemilu itu sendiri, tetapi bergantung dan tergantung juga kepada instrumen atau institusi lain, termasuk Presiden Jokowi, institusi kepresidenan, TNI, Polri, BIN, kemudian ASN, ya semuanya, apalagi KPU, Bawaslu, DKPP, itu semuanya menanam saham yang tidak kecil bagi pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita
pengen pemilu itu jujur dan adil. Tapi kalau kita pengen pemilu itu sembarangan, ya sudahlah. Gitu ya. Oke. Coba Sobat RH sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oh ya, saya belum membahas. Kenapa tiba-tiba kok anak muda ini lebih tertarik dengan Anies Baswedan? Ya sederhana saja. Anies adalah kurang lebih sama dengan Ganjar dari generasi kelahiran tahun 69, 68, Ganjar 68, Anies 69. Jadi usia mereka tidak terpaut jauh ya. Sekarang Anies itu 54 tahun, Ganjar menjelang 55 tahun nanti Oktober nanti. Jadi tidak terpaut jauh dan tentu saja para milenial ini ingin tahu konsep mereka tentang menjadi manusia itu seperti apa. Jadi ya ini pertanyaan-pertanyaan atau katakanlah tema yang menggugah kemampuan untuk berabstraksi. Jadi ini jagonya Anies Baswedan pasti. Anda gak akan menang berdebat dengan Anies Baswedan dengan dua hal. Satu, dia memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik. Ya. Kedua, dia memiliki kemampuan berargumentasi juga baik. Jadi ilmu debat, retorikanya baik, kemudian latar belakang keilmuan dan pendidikannya juga baik. Jadi dia punya dua keunggulan itu. Ganjar juga punya kemampuan retorika, tetapi tentu dia kalau di sisi pendidikan dan kemampuan literasi barangkali masih di bawah Anies ya. Ganjar tidak pernah merasakan pendidikan luar negeri misalnya. Bukan berarti saya mengatakan pendidikan luar negeri itu lebih baik. Tidak. Soalnya sederhana saja. Pendidikan luar negeri itu memberikan kita lebih banyak waktu untuk membaca dan menulis. Dibandingkan pendidikan dalam negeri yang kadang-kadang dicapai sambil nyambi kerja. Kalau Ganjar bisa sambil nyambi anggota DPR tiba-tiba jadi master. Kalau Anies kan tidak. Dia master dan PhD-nya memang benar-benar dalam proses belajar di mana in person dia hadir di dalam proses pendidikan di Amerika Serikat dan nggak mungkin diwakil-wakilkan atau misalnya tugas dibuatin dan lain sebagainya karena pendidikan di sana tentu akan berbeda dengan pendidikan kebanyakan kita yang kadang-kadang masih mentoleransi tadi orang-orang tertentu itu bisa mendapatkan gelar S2 dan S3 sambil menjadi pejabat publik. Nah ini yang mengherankan ya. Karena mereka mampu bayar. Sementara dosen sungguhan tidak mampu S2 dan S3 gara-gara mereka harus struggle for life ya untuk hidup. Jadi kadang-kadang lucu. Ada anggota DPR entah kapan mengajarnya tiba-tiba diangkat jadi guru besar, ada pejabat publik, kapan mengajarnya tiba-tiba diangkat menjadi profesor. Nah, itu yang kadang-kadang memprihatinkan kita semua. Sobat semuanya nanti akan kita lihat ya selanjutnya. Tapi saya tidak mendapatkan informasi apakah Prabowo diundang atau tidak. Atau mungkin para milenial ini menganggap Prabowo selesai karena jauh sekali dengan katakanlah makom mereka, usia mereka ya. Kita bacakan Sobat Era sekalian sedikit ya. Apa yang dituliskan Lucky Tremontia, ini pendukung Andika Perkasa ya. Benar kan? Hahaha, ngejar untuk minta foto tapi nyoblos belum tentu. Maklum Gen Z lebih memilih 08. Kelihatan ya. Tapi Lucky ini sebenarnya pro siapa sih ya? Dia pro Andika Perkasa atau pro Prabowo ya? Oke lah, it's okay, gak apa-apa kan. Orang siapa aja boleh ya. Oke, kalau kita balik misalnya. Memang minta foto, ngejar minta foto itu belum tentu milih. Apalagi tidak ngejar minta foto, belum tentu lagi ya. Jadi antusiasme itu adalah salah satu step, langkah. Bagaimana Anda mau dipilih kalau orang tidak antusias dengan Anda, kan begitu. Kemudian
Jangankan Ganjar, Jokowi aja nggak sanggup satu panggung dengan Anies. Ya, kita bicara tentang kadar intelektual ya. Barangkali yang cocok satu panggung dengan Anies ya cuma Rocky Gerung saja dari sisi intelektual. Oke. Kemudian sangat nampak kriteria leadership of great Muslim, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Insya Allah Indonesia akan menuju era keemasan Indonesia di mata dunia, era Anies Baswedan as presiden. Kasihan Deloh ya, anak muda kok nggak sopan gitu. Itu uban surveinya paling dicintai wakakak. No Anies, no parties. This is my share. Apalagi nih ya. Siap Pak Anies, orang pintar takkan pilih Prabowo. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Mahdi. Kalau Anies menjadi cawapres Ganjar, maka peluang terpilihnya besar. Jika tidak, maka jangan banyak berharap. Bahkan pendukungnya akan banyak menanggung malu diri sebab kekalahan telak. Jadi saudara sekalian, ini bukan kompetisi seperti olahraga. Ini pemilu. Jadi pemilu itu kompetisi merebut hati rakyat. Kalau rakyat memang tidak memilih Anies, asal itu genuine, nggak apa-apa. Artinya masih ada PR ya bagi Anies untuk meyakinkan rakyat Indonesia. Tapi yang kita jaga kan jangan sampai ada kecurangan. Itu soalnya ya. Masa Anies disuruh jadi wakil presidennya Ganjar? 2024 Anies memimpin Indonesia selanjutnya. Buzzer Ganjar tiap hari menyebar berita bohong terparah dalam sejarah sosmed. Untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, pilih yang terbaik. Pak Anies pilihanku. Insya Allah Pak Anies Baswedan RI 1. Indonesia butuh sosok pemimpin yang cerdas dan radikal dalam memberantas korupsi dan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang. Cocok ya, mudah-mudahan Anies berani di sisi itu kalau menjadi presiden atau pemimpin kita. Insya Allah ya, insya Allah Anies presiden. Ayo ikutan aktif cari presiden terbaik ke depan, setuju ya. Kita tidak boleh sempit perspektif kita. Kalau ada yang lebih baik, why not? Tapi jangan lupa presidential threshold masih menghadang. Besok saya diundang oleh Partai Buruh. Mereka sedang menggugat presidential threshold lagi. Saya tidak tahu ya alasan apa lagi yang harus dikemukakan kepada MK kecuali people power mungkin. Tapi mungkinkah people power? This is the question ya. Ribut people power nggak muncul-muncul orangnya. Oke. Tuh Pak Anies luruskan aja niat yang moga Allah memberkati dan mengabulkan niat dan hajatnya. Memang mau mendirikan amal ma'ruf nahi mungkar berat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dari Saifuddin Umar ya, Saifuddin Ukar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden RI di 2024 ya. Anies harus sama militer, geopolitik luar negeri makin panas. Bung Refli saran dong biar gak curang karena keyakinan saya kuat Anies presiden. Ya biar gak curang adalah kita sama-sama menjadi relawan pengawas pemilu Jurdil. Kebetulan mudah-mudahan ada aplikasi yang bisa membuat pemilu itu lebih jurdil dengan melaporkan hasil di masing-masing TPS segera setelah direkapitulasi. Nah kalau itu terjadi sobat era sekalian, maka pemilu bisa dikontrol. Berat ya pemilu Indonesia. Penyelenggara pemilunya saja nggak dipercaya untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Karena yang sudah-sudah mulai dari DPT bermasalah. Yang sudah-sudah kelihatannya setelah menjadi pejabat KPU langsung direkrut kekuasaan menjadi beberapa komisaris di BUMN. Atau bahkan menjadi pejabat di KSP dan lain sebagainya. Oke, itu saja ya sobat era sekalian. Kita lanjutkan dengan 1-2 isu ya sebelum kita beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.